It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Jonathan Krishna. Nah, dalam football time kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang ini Mas, 3 laga perdana di Liga 1 musim 2021 yang sudah digelar pada 27 Agustus 2021 kemarin. Karena kan seperti yang ketahui Mas, ada laga pembuka yang mempertemukan antara sang juara bertahan Bali United versus Persik Kediri yang merupakan tim promosi dari Liga 2 2019. Bagaimana Mas untuk hasil pertandingan sendiri? Untuk pertandingan perdana Liga 1 dimenangkan oleh Bali United setelah mengatasi Persik Kediri dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Muhammad Rahmat pada menit-menit akhir. Nah, ini menurut saya Bali United ini belum mengeluarkan kekuatannya. Ini mungkin karena laga perdana ya. Betul. Jadi pemain masih pada kaget, belum ada persiapan dan pada akhirnya hanya menang skor 1-0. Nah, sebenarnya Mas, Persik Kediri sendiri lebih agak mengimbangi ya Mas permainan dari Bali United, karena kan dari skuad yang dimiliki kedua tim tentunya tidak berimbang, karena di Bali United memiliki banyak pemain berkualitas, sedangkan Persik Kediri istilahnya merupakan tim promosi yang pada musim di Liga 1 2021 ini juga bukan tim unggulan seperti Bali United. Nah, ini sebenarnya hasil 0-1 yang didapat kemarin cukup sedikit baiklah Mas dari skuad Persik Kediri untuk mengawali Liga 1 2021. Maksudnya harus dinantikan ini. Apakah Persik Kediri bisa terus konsisten dan malah bisa menjadi kejutan. Tidak untuk kemungkinan dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan hasil perdana ini bisa bersaing di papan atas. Dia di laga kedua Mas, itu ada Persipura Jayapura yang menghadapi Persita Tangerang. Itu digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dan untuk hasilnya sendiri, Persipura Jayapura yang sebenarnya diunggulkan itu justru mengalami kekalahan dari Persita Tangerang. Ini juga merupakan tim promosi bersama Persik Kediri. Untuk skornya sendiri, Persipura takluk 1-2 dari Persita Tangerang. Gol dari Persipura Jayapura dicetak oleh Melvin Rumaki. Sedangkan dari Persita Tangerang dicetak oleh Harrison Cardoso de Oliveira dan juga Ifsat Maulana. Ini juga bagaimana Mas? Ini malah justru Persita Tangerang unggul ini tim promosi. Ini berarti Persita Tangerang bisa mulai Berarti tim promosi ini sudah mulai menunjukkan tajinya. Benar. Ini malah tim-tim unggulan malah menangnya 1-0. Dan ini malah Persipura malah kalah 1-2. Ini apa yang terjadi Mas dengan Persipura? Mungkin bisa memberi ulasan? Karena memang dari skuad Persipura Jayapura sendiri kan pada musim ini itu banyak permasalahan Mas. Yang pertama kemarin melepas Buas Salosa, dan juga ada Justinus Pai. Sedangkan selain itu juga kekuatan dari Persipura Jayapura sendiri khususnya untuk pemain asing itu juga belum lengkap. Karena pada musim ini hanya mendatangkan Yeven Bukashvili dan satu lagi pemain asing Asia itu pada pertandingan kemarin itu juga tidak dimainkan. Bisa jadi pesan sendiri mungkin bagi tim pelatih bagaimana meramu yang bagus supaya nanti mereka konsisten. Apalagi ini kan Persipura justru juga ditakuti oleh kontestan lain. Contohnya Persik Bandung. Robert Albert aja takut menganggap Persipura itu menganggap Persib Bandung takut dengan Persipura. Tapi malah Persipura kalah ini. Wah, ini harus diperbaiki dari tim pelatih. Benar. Dan menjadi menjadi evaluasi lah bersama Jackson FC Agus. Sedangkan bagi Persita Tangerang ini menjadi modal yang bagus Mas untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Oke, untuk pertandingan ketiga ada mempertemukan tim kuat Bayangkara FC melawan Persiraja Banda Aceh. Pertandingan dimenangkan dengan skor tipis pula sama seperti yang pertama, yaitu dengan skor 2-1. Gol Bayangkara dicetak oleh Ezekiel Dussel pada menit ke-8 dan dari titik penalti pada menit 45. Sementara dari Persiraja Banda Aceh, gol dicetak oleh Paulo Henrique di menit ke-32. Nah, ini juga tim kuat malah menangnya tipis ini. Dan menurut saya tim Persiraja kan nggak terlalu kuat ya, Pak. Hanya jelas tim mediocre. Ya benar Mas, memang Persiraja ini kan levelnya kan tadi Persik Kediri dan juga Persita Tangerang ya. Sedangkan ini Bayangkara FC ini juga selevelnya dengan Persipura Jayapura dan juga Bali United yang merupakan tim unggulan. Tapi memang untuk hasilnya sendiri bagi Bayangkara FC sudah cukup baik lah mendapatkan kemenangan di pertandingan perdana, karena memang persiapannya juga cukup mepet banget ini Mas. Iya sih. Nah, ini kan 3 pertandingan sudah dilaksanakan. Nah,
Ini juga beberapa jadwal pertandingan sudah dibuat. Ini menurut Mas Elvan apakah bisa konsisten, apakah nanti ditunda lagi atau gimana? Nah, kalau sejauh ini ya Mas, ini berdasarkan keputusan dari PT LIB selaku operator liga itu menyatakan bahwa gelaran 3 pertandingan awal kemarin itu patut diapresiasi, sudah berjalan lancar, dan itu artinya pertandingan berikutnya di pekan perdana khususnya itu bisa digelar pada akhir pekan ini Mas. Nah, untuk melengkapi jadwalnya ini ada siapa saja Mas yang akan tampil di pekan perdana ini? Oke, untuk pertandingan selanjutnya pada pekan perdana mempertemukan Tira Persikabo melawan Madura United pada hari Jumat 3 September mendatang. Lalu yang selanjutnya ada mempertemukan klub tangguh asal Jawa Tengah nih, PSS Semarang melawan Persela Lamongan pada hari Sabtu tanggal 4 September mendatang jam 3 sore. Lalu yang selanjutnya di hari yang sama ada Borneo FC melawan Persebaya Surabaya pada hari Sabtu juga pukul 6.15. Lalu selanjutnya di hari yang sama ada Persib Bandung mempertemukan Barito Putra pada pukul 8:30 malam. Di hari yang sama gitu ya? Di hari yang sama. Lalu di hari selanjutnya pada hari Minggu akan mempertemukan kontestan terkuat di Liga 1 ini. Ada PSM Makassar melawan Arema FC pada pukul 6 sore nanti. Dan terakhir untuk menutup pekan laga perdana mempertemukan PSS Sleman melawan Persija Jakarta pada hari Minggu pukul 8:30. Nah, itu juga merupakan laga-laga yang patut ditunggu Mas, karena beberapa tim di Liga 1 ini akan mengawali liga dengan cukup baik lah Mas. Nah, tapi sebelum kita tutup Mas, ini ada juga beberapa kontroversi yang terjadi di pekan perdana. Termasuk di laga pembuka pun saja itu ada keputusan yang cukup mengejutkan, apalagi itu datang dari seorang wasit sendiri Mas. Bagaimana Mas? Ini mungkin menurut saya wasit agak kaget ini. Kan sudah lama nggak ada pertandingan, tiba-tiba disuruh suruh memimpin pertandingan besar, jadi mungkin agak kaget gitu. Berarti masih dimaklumi nih. Ya sebenarnya nggak bisa juga, tapi memang butuh evaluasi. Oke. Apalagi juga LIB kan tidak membuat keputusan apakah pertandingan harus diulang. Jadi mau nggak mau beberapa klub yang merasa dirugikan harus bersabar. Karena setidaknya itu terhitung ada beberapa keputusan yang cukup kontroversi Mas. Nah, kalau bisa kita sebutkan Mas, ini setidaknya ada 3 keputusan yang cukup kontroversial. Ini menurut pengamatan kami ya Mas. Yang pertama itu pada pertandingan pembuka saat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Yosef Ezzari, ini striker dari Persik Kediri. Nah, pada saat itu pemain Yosef ini kan melakukan eksekusinya, tapi yang menjadi persoalan itu kiper dari Bali United. Itu sedikit sudah melewati garis itu ya Mas. Nah, itu harusnya sebelum bola ditendang itu harusnya posisi dari kiper harus tetap berada di garis gawang lah gitu. Itu harusnya diulang ya? Nah, harusnya bisa diulang. Tapi ya itu sudah bulat pertandingan setelah sana. Benar. Dan apesnya lagi kan tidak gol itu Mas. Apesnya lagi tidak gol. Tidak gol. Ya. Mungkin kalau diulang bisa gol dan hasil pertandingan bisa berbeda nanti, makin menarik tim promosi ini. Tapi patut diperhatikan, patut dinantikan. Benar. Tim promosi. Dan yang kedua Mas, kontroversinya di pertandingan yang kedua itu ya, di Persipura Jayapura versus Persita Tangerang. Oke. Ini ada keputusan kontroversi selanjutnya ya Mas ya. Ini ada dari siapa nih? Joven. Joven ini kan untungnya tidak disahkan golnya, tapi sempat perdebatan. Tapi memang hal seperti itu harus dikurangi dari para pemain. Untuk tindakan yang iseng atau menjahili kiper malah berujung gol. Jika itu nanti disahkan malah bahaya nanti liga kita. Gimana itu kejadiannya Mas? Kejadiannya gimana ya? Kejadiannya kan ini Hamdani kan mau menendang bola ke depan jauh, tapi dihalangi oleh Joven itu. Sebenarnya nggak terlalu dihalangi Mas, mendekat gitu loh. Iya, agak mendekat aja kan. Jadi Joven kan tidak balik badan atau tidak menendang kakinya, hanya konsentrasinya ya terganggu ya. Konsentrasi terganggu. Terus lalu kan juga Hamdani melepaskan bolanya. Nah, kayak blunder gitu. Blunder juga sebenarnya. Tapi keputusan wasit ini patut diapresiasi karena tidak mengesahkan gol Joven. Nah, dan satu lagi yang cukup kontroversi adalah gol dari Persita Tangerang. Itu justru dianulir yang sebenarnya tidak offset Mas. Kalau dilihat dari dari tayangan ulang itu sebenarnya berada di posisi onside tapi justru dianulir. Nah, itu memang menjadi menjadi warna-warni lah pertandingan di 3 laga awal, karena juga pertama memang wasit ini sudah
1,5 tahun ya tidak memimpin ya. Betul. Nah itu menjadi yang kemudian juga harus diperhatikan adalah evaluasi terhadap wasit-wasit di tanah air. Setelah melihat ada kontroversi di Liga 1, setuju nggak kalau kita sekarang pakai VAR? Nah, itu Mas, itu sebenarnya yang bisa menyelesaikan persoalan yang juga kontroversi adalah VAR. Tapi dengan begitu juga sensasi sepak bola juga akan berkurang gitu. Kayak di liga-liga Inggris itu juga sudah berubah lah. Nah, sedikit-sedikit VAR gitu. Nah, kita untuk sesi terakhir kita bacakan aja klasmen sementara, Mas. Oke, Mas, untuk klasmen sementara dipimpin oleh Bayangkara FC pada peringkat pertama dengan 3 poin, lalu di bawahnya ada Persib Tangerang, lalu yang ketiga ada Bali United. Nah, sementara di peringkat 4 ada Arema FC, peringkat 5 ada Barito Putra, peringkat 6 ada Borneo FC, peringkat 7 ada Madura United, dan peringkat 8 ada PSIS Semarang, peringkat 9 ada PSM Makassar, peringkat 10 ada PSS Sleman, peringkat 11 ada Persebaya, peringkat 12 ada Persela Lamongan, peringkat 13 Persib Bandung, peringkat 14 Persija Jakarta, peringkat 15 ada Tira Persikabo. Nah, di peringkat 16 ini ada Persipura yang kemarin baru kalah dari Persipura. Lalu ada Persiraja Banda Aceh yang juga kalah dari Bayangkara FC, dan juga ada Persib Kediri yang kalah dari Bali. Oke, nah itu tadi klasemen sementara ya Mas, karena juga berpotensi akan tetap berubah karena beberapa tim masih belum melakukan pertandingan di pekan perdana. Nah, begitu saja Mas Football Time kali ini ya untuk ulasan pekan perdana ataupun juga 3 laga awal di Liga 1 2021. Kita tutup Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.